إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عند ذكر الأولياء تنزيل الرحمات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para alim ulama, para habaib yang sama-sama kita cintai, wabil khusus Al-Habib Hasan, ya, Habib Hasan bin Ahmad bin Hadramaut. Marhaban ahlan wa sahlan ya Habib bikum fi hadhihi al-qaryah. Tawallu umrakum ya Nabi. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Fauzi dan para undangan, para saluran, hadirin rahimahumullah. Dalam kesempatan ini saya pribadi diminta untuk membacakan manaqib yang sudah kita ketahui, yaitu Syekhuna Al-Alim Al-Allamah Al-Alim Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Allahumma anshur nafahati ridwani alaih wa middana bil asrari allati awda'taha ladaih. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Zaini Ibn Ghani bin Ghani Waliullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua keluarganya, sahabat-sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kita ringkas saja. Syekh Abdul Qadir Jaid, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau adalah dilahirkan di kampung Tembulilang. Selama beliau lahir tidak menyusu dengan susu ibunya, hanya mengisap air liur salah seorang ulama, yaitu Syekh Abdul Rahman. Ulama Syekh Abdul Rahman ini adalah kakek daripada Kiai Haji Badaruddin. Kemudian beliau banyak mempunyai guru. Salah satunya Syekh Hasan Masad Makkah, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Makkah, Syekh Yasin Padang Makkah. Kemudian tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Salah satunya adalah paman beliau, Syekh Muhammad Saman Mulia. Kemudian Syekh Muhammad Syaroni Abdan. Banyaklah di antaranya. Inda zikril awliyai tanzilur rahmat. Ketika kita menceritakan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menurunkan beberapa rahmat. Yang pertama bagi orang yang membaca, yang kedua orang yang mendengarkan serta meyakinkan dengan seyakin-yakinnya bahwasanya beliau itu adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap wali tentunya dia punya karamah. Karamah adalah menunjukkan kebenaran ilmu dan amal ibadah wali Allah Subhanahu wa taala. Pernah di waktu dahulu beliau masih berada di Karatung. Di muka rumah beliau itu ada pohon pisang. Pisang manurun. Kalau di Kaltim dia tidak tahu pisang manurun. Pisang laut akhirnya. Kita bingung mana pisang laut, mana ada di laut buah pisang. Nah kemudian pada saat itu kemarau panjang, sumur kering, masyarakat cemas, ketiadaan banyu. Akhirnya mereka datang ke tempat rumah beliau, memohon, minta doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan air hujan turun. Artinya memohon kepada Allah, karena orang wali ini dekat dengan Allah, beda dengan kita. Doa wali ini diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah akhirnya beliau turun dari rumah. Ada pohon pisang, beliau goyang. Tidak lama turun hujan lebat. Biasanya kalau kita menggoyang pohon pisang, mungkin pisang yang saat berbuah bisa rusak. Di saat dia hidup bisa mati. Tangan kita ini panas. Tapi tangan wali tidak seperti tangan kita. Tangan kekasih Allah tidak seperti tangan kita. Apalagi tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hujan lebat. Ini adalah karamah daripada beliau. Ada lagi karamah dari beliau. Di zaman beliau hidup, ini tidak ada di kitab di mana yang tidak disebutkan. Waktu itu beliau bercerita, ada seorang wali dari Hadramaut ingin berkunjung ke sekubur, karena didengar dari orang-orang wali Allah Ta'ala bunyi gemuruh salawat yang dibaca di sekubur itu didengar oleh orang yang istimewa. Salah satunya adalah wali itu. Jadi pada waktu malam wali itu bermimpi bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, wahai Syekh, apabila engkau ke Martapura, jangan lupa dapati wali Allah Subhanahu wa taala yang bernama Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Habib ini tidak pernah ke Martapura, ke Jakarta pun tidak pernah, ke Banjarmasin tidak pernah, apalagi ke Sekupur. Cuma karena nekat, karena cinta dengan wali Allah, perintah dari baginda Nabi, laksanakan. Pesan Nabi satu, wahai Syekh, apabila datang ke Martapura, apapun yang disajikan oleh tuan guru wali itu
makan banyak-banyak. Nah, jadi kita ini disuruh makan di rumah orang saleh ini banyak-banyak. Kadang-kadang kita ini makan orang banyak, makan di rumah orang saleh supan. Jangan bersusupanan, itu barakah. Makan kepada Ustaz Paul ini jangan supan-supan, banyak-banyak. Habisan semuanya sikat. Nah, akhirnya sampai berita ke sekumpul. Pada waktu beliau itu mengajar, beliau sampaikan, kita akan kedatangan salah seorang wali Allah Ta'ala dari Hadramaut. Nah, beliau tahu. Kita siap-siap menyambut. Akhirnya pada suatu malam, sudah tengah malam, beliau itu memanggil salah satu muridnya. Apa kata beliau? Wahai si Anu bin Syanu, kemari. Malam ini ikam menukar kurma. Waktu itu belum ada kurma lagi, belum ada musim kurma. Disuruh murid tengah malam, adalah toko pada tengah malam. Yang namanya perintah guru. Nah ini kan. Jadi kalau kita itu punya guru, kalau perintah guru itu laksanakan. Jangan nanti enak. Karena guru itu adalah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Kata Sayyidina Ali, ana abduman allamani harfan insya'a ba'a wa insya'a taqa. Aku hamba seseorang yang mengajari aku satu huruf, yaitu Nabi kita. Jika guru itu ingin memerdekakan aku, silakan. Atau dia buat, silakan. Inilah pengabdian seorang murid terhadap guru. Kalimat satu huruf ini kan, kalau kita menerima satu huruf, coba kita akan mengabdi. Adanya satu kalimat karena tersusun satu huruf. Adanya satu surah karena tersusun beberapa kalimat. Adanya satu juz tersusun beberapa ayat. Huruf dulu belajar. Misalnya Zaidun, Zayyadal. Lalu dari tersusun Zayyadal, mana bisa ada huruf, mana bisa dibaca Zaidun. Kan orang baik. Nah, pasalku lagi satu. Ujar Rasulullah. Datang, disambut. Nah, kita tadi belum selesai lagi. Artinya cari rumah. Dan cari toko di sana tutup. Malam. Datangi toko di sana tutup. Datangi toko di sebelah sana tutup. Tapi dia percaya setiap apa yang diperintah guru itu pasti itu ada. Jalan, putar, ada satu toko nang buka. Datangi ke sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh Pak, sampean baru tutupkan toko. Belum lagi di sini. Ada apa nih? Mencari kurma anak-anak sini. Oh ada di sini tuh sebalik itu. Mama kurma. Karena kayak kurma kan, masa sepanjang. Ini kurma sudah setahun. Kemarin bawa ke rumah guru, alhamdulillah guru ada. Ada lalu orang jual. Akhirnya beberapa hari datang si wali Allah Ta'ala dari Hadramaut tadi. Disambut. Ringkas kata, menjamu Habib yang datang wali tadi, kurma yang ditukar tadi. Guru ini banyak makan terus.
Habib yang datang dari Hadramaut ada banyak memakan, cuma 1, 2, 3 biji. Di Hadramaut banyak kurmanya, Beb. Kasih kurmanya. Hadramaut kasih kurma. Kamar kasih ya. Mau jual kasih ya. Nah, ya, nang disuruh kurma nang setahun lagi. Sedangkan di Hadramaut tamar kasir banyak 1, 2, 3 biji yang makan. Tapi guru banyak memakan. Pulang ke Hadramaut. Malam berikutnya mimpi. Oh ya Rasulullah, apa nih di Sampungpul? Alhamdulillah ketemu dengan guru. Banyaklah makan kurma, hanya dengan pesan. Dari berangkat Hadramaut sampai ke Banjarmasin sampai ke Sampungpul ada keinginan pesan tadi supaya banyak-banyak memakan. Ternyata Wali Allah Ta'ala si Muhammad Zaini beliau banyak memakan. Begitu pulang ke Hadramaut pemimpi, apa kabar? Di Sampungpul, alhamdulillah bertemu dengan guru yang ada di Sampungpul. Ujar Rasulullah, banyaklah makan kurma, hanya ingat pesan. Kemudian kata Rasulullah, itu satu kinanya. Ilmu si Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sabar Pala Jahil Bikam. Itu kinayah. Artinya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani guru Sampungpul banyak memakan kurma, ternyata nanti disuruh makan kurma kan sedikit. Nah, itulah sudah orang tua membagiakan. Nah, ini kita kalau memang Allah sudah menghendaki, tidak mustahil. Tidak ada syai'an ayyakula lahu fayakun. Masya Allah kana wa malam yasha Allah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ini kalimatan ini. Padahal banyak lagi. Jadi yang saya ceritakan tadi itu alhamdulillah beliau bercerita. Tidak ada sanadnya. Manukar dia bukunya ada di sana tadi. Cuma ada lagi kisah satu yang di sini. Kayak aja besar lah. Kalau kisah yang satu ini aneh lagi. Jadi mohon maaf kalau untuk latihan banyak. Ya, yang penting ya kita sudah membaca manaqib. Semoga mudah-mudahan dengan harapan kita semua yang penting kita membaca manaqib beliau itu, mendengarkan riwayat-riwayat beliau, ibadah beliau. Yang penting kita itu supaya bisa mengikuti beliau, supaya bisa mengikuti beliau, ibadah beliau supaya kita bisa mengikuti, akhlak beliau supaya kita bisa mengikuti, dan sebagainya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita pada taat dipanjangkan umur, kesehatan badan, kemurahan rezeki. Salah hilangnya mohon diperbanyak. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam bagaimana kita tadi kita bisa mengambil intisarinya dan kita niat untuk bisa mengamalkan dan menyampaikannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu ceramah dan nasihat agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad As-Saghab dan yang akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Ifrah Baudi. Waktu dan tempat alaihi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia menjadi wali, menjadi penolong bagi orang-orang saleh. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم صالحين مصلحين محبين للصالحين. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir salihin dan juga duduk bersama orang saleh dan mencintai orang-orang saleh dan juga menjadi muslih atau menjadi sebab hidayah orang lain menjadi saleh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيد الصالحين. Salawat beserta salam selalu tercurah kepada kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para salihin. أما بعد جزا الله خير الشيخ Haji حسن الدين Hasan Uddin. حسن يا حسن ما شاء الله. Dua Hasan terkumpul di sini masya Allah. Alhamdulillah. Sudah lagi ada Imam Hasan yuk. زاد الحسن إن شاء Insya الله. Allah bertambah lagi kata beliau, baik dan bertambah kebaikan insya Allah. جزاكم الله خير. Insya Allah kata beliau, terima kasih banyak tadi masya Allah beliau telah menyampaikan manaqib apa guru sekumpul masya Allah. هنيئا لكم والله. Maka beruntunglah kalian. تحبون الصالحين Kalian semua duduk di sini karena cinta kepada orang saleh. وتتعلقون بالصالحين. Karena kita mau berta'alluq berhubung dengan orang-orang saleh. هذه نعمة عظيمة. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang istimewa yang Allah berikan pada zaman ini. هذا توفيق من الله. Ini adalah taufik daripada Allah. كثير من المسلمين جعلهم يتعلقون بلاعب كرة بفاسق بفاجر ربما بيهودي. Banyak sekarang kaum muslimin dan muslimat ataupun syabab pemuda-pemudi Islam, mereka hatinya tergantung kepada hatinya mengidolakan orang-orang kafir, orang-orang fasik, bahkan orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. ونحن وإياكم خصنا ووفقنا نحب ونتعلق بالصالحين. Dan Allah sekarang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk cinta kepada orang-orang saleh dan selalu berhubungan dengan orang-orang saleh. لا يمكن أن نكون صالحين إلا إن جالسنا الصالحين. Tidak mungkin kita menjadi orang yang saleh kecuali kita mau duduk bersama orang-orang saleh. لا يمكن أن نكون صادقين إلا إن جالسنا الصادقين. Tidaklah mungkin kita menjadi orang-orang yang shadiq, yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mau duduk bersama orang-orang saleh. لا يمكن أن نكون أولياء إلا إن جالسنا ونظرنا إلى الأولياء ونظروا إلينا الأولياء. Tidaklah mungkin kita dijadikan waliullah, orang yang dekat dengan Allah, kecuali kita mau duduk di depan waliullah. Dia memandang kita, kita memandang kepadanya, sehingga dengan pandangan tersebut membuat kita dekat dengan Allah. هذا ليس كلامي. Ini bukan perkataan saya, kata beliau. هذا كلام الله. Ini adalah perkataan Allah di dalam Al-Quran. الله يخاطب كل مؤمن على وجه الأرض. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh manusia di permukaan bumi, خطاب تشريف. yang mana ini perintah ataupun percakapan daripada Allah untuk memuliakan kita, خطاب تعظيم. yang mana khitab ini adalah untuk mengagungkan kita. وما خاطب المؤمنين إلا بعد أن علم أنهم مؤمنين. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil di dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu. Allah mulai ayat Al-Quran dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kecuali Allah telah mengetahui bahwasanya yang dipanggil tersebut adalah orang beriman. أنا أقدر أخاطب شخص بقولي يا عالم، قد يكون عالم وقد يكون غير عالم. Kalau kita manusia, kadang-kadang kita memanggil wahai orang alim. Kadang-kadang yang dipanggil ini bisa jadi alim, bisa juga kada ujar sini. Tetapi Allah tidak. Kalau Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, maka orang tersebut pasti beriman kepada Allah. لكن الله إذا خاطب فذلك المخاطب الوصف الذي خاطبه وذكره الله به متيقن أنه موجود فيه. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada seseorang atau bercakap atau berfirman di dalam Al-Quran mengenai orang beriman, Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ataupun dengan sifat-sifat yang lain, tidaklah Allah memulai dengan kalimat itu kecuali sifat tersebut sudah ada pada diri mereka. قال الله في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه
الصادقين. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Berarti Allah Subhanahu wa taala sudah mengakui keimanan mereka. Mereka sudah beriman, tetapi Allah mau meningkatkan maqam mereka. Wa kunu ma'as shadiqin, senantiasalah kamu duduk bersama orang-orang yang shadiqin. لم يقل كونوا صادقين. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kepada kita, jadilah engkau itu shadiqin, jadilah engkau itu waliullah, orang yang dekat dengan Allah, tidak. ولم يقل كونوا من الصادقين. Allah juga tidak mengatakan jadilah engkau termasuk golongan orang-orang yang shadiqin, tidak. ولكن كونوا مع الصادقين. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kunu ma'as shadiqin, senantiasalah kalian duduk bersama. Yang penting duduk itu bersama orang-orang shadiqin, orang-orang yang dekat dengan Allah. لماذا؟ Kenapa? لأنه ما يمكن تكون صادق وتكون ولي إلا إن جالست الصادقين واقتبست منهم ذلك الصدق. Karena tidak mungkin seseorang itu menjadi dekat dengan Allah. Shadiqin itu adalah derajat yang tinggi setelah syuhada. Tidak mungkin bisa didapat itu derajat kecuali dia mau duduk bersama orang-orang yang shadiqin. هنا جاء بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جالس العلماء. Disinilah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau, jalisul ulama. عفوا سائل العلماء. Nabi SAW bersabda, sailul ulama. Ujar Nabi, selalulah bertanya mengenai apapun dengan para alim ulama. وخالط الحكماء أصحاب الحكمة. Kemudian wa khalitul hukama, selalulah engkau bersama dengan hukama, orang-orang yang ahli hikmah. وجالس الكبراء أصحاب الشأن العظيم عند الله. Dan engkau jalisu, duduklah engkau senantiasa bersama orang-orang yang kibar, yang besar, yang dekat dengan Allah. بل أعظم من هذا الله أمر حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يجالس أقوامهم أهل الله. Bahkan di dalam Al-Quran Allah memerintahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah yang paling sempurna, yang paling mulia, tetapi tetap diperintahkan oleh Allah duduk bersama beberapa orang, duduk bersama para sahabat. Ini mengajarkan kepada kita supaya kita mau duduk bersama orang-orang saleh. قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. Allah berfirman, sabarkanlah diri engkau. Karena kita duduk ini, maka perlu kesabaran. Sabarkanlah diri engkau ma'alladzi, bersama orang-orang yang memuji Allah, yang memanggil Allah, yang berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang. ذكر الحبيب علي بن حسن العطاس في كتابه القرطاس حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم انه قال: من جلس بين يدي ولي لله ساعه كان خير له وافضل له من ان يتقطع في العباده إربا. Berkata di dalam kitab Al-Qirtas dikarang oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Nah, dalam kitab Qirtas disebutkan di situ hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, duduknya engkau beberapa saat atau saat itu 1 jam, duduknya engkau setengah jam, 1 jam di depan waliullah, di depan orang yang dekat dengan Allah, itu lebih baik daripada engkau beribadah kepada Allah sampai terpotong-potong badanmu. إلى أن أحد الأولياء رسول الله لما سمع هذا قال: يا رسول الله هذا الحديث خاص بالعلماء والأولياء الأحياء أم الأموات؟ قال: الأولياء الأحياء والأموات. Masya Allah. Kemudian ada seorang waliullah setelah mendengar hadis ini, lalu dia memimpi Nabi. Setelah itu bertanya, betapun lawan Rasulullah, wahai Rasulullah, itu hadis itu yang tadi duduk di depan waliullah itu untuk wali yang hidup aja atau yang sudah meninggal dunia juga? Ujar Nabi SAW, hadis itu untuk wali yang masih hidup dan juga wali yang sudah meninggal dunia. قال أهل السير إلى الله وكما أن عين الحاسد وعين العيان تصيب الشخص بمرض في جسده كذلك عين الولي لله ترفع الإنسان إلى مقام يعلمه الله. Seperti mana
orang yang mempunyai penyakit ain. Mungkin sebagian sudah jelaskan, orang yang mempunyai penyakit ain itu keturunan. Bila memuji seseorang atau menghina seseorang, tidak mengucapkan Allah, orang yang dipuji dihina, tidak ingat kepada Allah, maka akan tertimpa musibah. Mobil bisa tabrakan, rumah bisa kebakaran, anak bisa garing jadinya. Itu memiliki ain. Kalaulah sifat ain yang ada pada diri seseorang itu bisa memudaratkan seseorang atau benda, begitu pula mata atau pandangan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengangkat derajat seseorang dari derajat yang paling bawah ke derajat yang paling atas. يقول الشاعر في هذا المعنى وهو يؤيده ونظرة منهم إن صحت على أحد بعين ود بإذن الله كفيه. Masya Allah. Satu pandangan yang sah, yang betul, pandangan ketika waliullah itu memandang dengan pandangan yang mana dengan satu pandangan tersebut pandangan yang sangat tajam sehingga mengangkat seseorang dari derajat yang paling bawah sampai ke derajat waliullah dengan satu kali pandangan saja. يقول الشيخ الإمام محمد سعيد رمضان البوطي عليه رحمة الله شديد التفسير يقول وصحبة ومحبة والتعلق بالأولياء والصالحين من أفضل وأعظم الطرق الموصلة إلى الله. Berkata Syekh Al-Buti rahimahullahu ta'ala, ujar beliau, mahabbah, mencintai